Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan tugas video kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Wulandari berperan sebagai Aca, dan saya Risa Maulida berperan sebagai Sari. Saya Naysila Nurfadila berperan sebagai Rina. Saya Gita Almafira berperan sebagai Geisha. Saya Aurelia Stefani berperan sebagai Guru. Saya Helenisa Salsabila berperan sebagai Nisa. Selamat menonton. Selepas pulang sekolah, Rina, Sari, Aca, dan Nisa berjalan bersama sambil bercanda ringan. Mereka lalu berhenti sejenak dan duduk di depan halaman kelas, menikmati suasana sore sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Seru juga ya tadi kita belajar bareng. Rasanya kalau kelompok begini, pasti kita akan sukses di lomba kelasnya. Iya, tapi jangan sampai ada yang malas-malasan. Semuanya serius. Ca, kamu kenapa dari tadi diem aja? Aku lagi besar, nilai yang jelek, orang tua aku marah. Aku juga kayak merasa gak ada gunanya di kelas. Ca, jangan ngomong kayak gitu. Semua pernah gagal. Gagal itu bukan akhir, tapi awal dari sukses. Yuk lanjut guys. Udah, Pada saat itu, Rina mengajak teman-temannya untuk jajan ke BC. Namun, Aca tidak mau ikut. Ia hanya ingin diam, masih merindungi kesedihannya. Semua sudah pergi. Keisha datang menghampiri Aca. Dengan wajah tenang, ia menawarkan sesuatu yang tidak baik, seolah ingin memanfaatkan keadaan Aca yang sedang rapuh. duduk kalian dulu. Duduk. Guys, kita ke BC yuk. Yuk. Kamu mau ikut nggak, Ca? Kayaknya aku di sini aja. Ya udah, kita duluan ya ke BC. Dadah. Ca, kamu kenapa? Aku kayak lagi sedih gitu. Sore-sore gini masih mikirin nilai, PR, lomba. Hidup itu buat dinikmatin, bukan buat susah. Kamu mau apa, Pin? Saat itu, Keisha ternyata menawarkan narkoba kepada Aca. Hati Aca sempat goyah dan hendak mencobanya. Namun, tepat pada saat itu, Rina, Sari, dan Nisa kembali datang menghampiri. Mereka segera menghentikan Aca dan menegur Keisha agar tidak melakukan hal buruk tersebut. Aca, jangan sekali itu racun. Narkoba itu merusak akal. Sekali masuk, tubuhmu rusak, otakmu kan hancur. Oke, jangan kayak gitu. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju ke neraka. Kalian kolot, bilang aja kalian takut kan nyobanya? Bukan takut, Kay. Kami sayang Aca. Kalau kamu teman, kamu nggak akan ngajak Aca sesat, Kay. Namun, tidak hanya di hari itu, Keisha masih terus mengajak Aca untuk melakukan perbuatan tercela. Ia bahkan menawarkan minuman keras yang jelas-jelas dilarang dan berbahaya. Aca, masa yang kemarin udah selesai belum? Belum, Kay, sampai sekarang. Yuk, Mana, Kay? yuk kita dulu. Kamu bawa apa lagi, Kay? Nih, aku bawa ini. Itu apa, Kay? Ini Amer. Pada saat itu, Rina, Sari, dan Nisa sedang beristirahat sambil merencanakan untuk membuat video TikTok di halaman kelas. Namun, di tengah-tengah keseruan itu, tiba-tiba terdengar suara bisik-bisik samar dari sela-sela pinggir kelas. Kita bikin yuk. Ini ada apa ya berisik-berisik ini? Hei, siapa? Hei, kamu siapa? Hei. Terlihat dari sela-sela tembok, Sari mendapati Keisha dan Aca sedang bersiap-siap meminum minuman keras.
Dengan segera ia memberitahu Rina dan Nisa. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pun langsung menghampiri dan menghentikan perbuatan itu sebelum terlambat. Dia mau minum, kita lihat guys. Dia mau minum. Jangan, lihat dia minum dikit aja langsung kayak gitu, kayak orang gak waras. Ini buktinya kalau minuman keras itu racun. Bikin akal kamu rusak sama diri kamu juga. Orang kuat itu bukan yang bisa ngabisin satu botol, tapi yang bisa menahan diri dari godaan. Betul. Hendak Kesha dan Acha dinasihati oleh Rina, Sari, serta Nisa, namun Kesha tidak menghiraukan perkataan mereka. Dengan emosi, Kesha justru merebut botol minuman keras yang ada di tangan Rina, tanpa memperdulikan teman-temannya lagi. Ia pergi meninggalkan dengan kondisi mabuk dan sempoyongan. Kalian gak tahu apa-apa. Jangan! Namun hari demi hari Kesha dan Acha semakin menjadi-jadi. Suatu pagi ketika Nisa sedang berjalan menuju kelas, mereka tiba-tiba menghadangnya. Dengan kasar, mereka menarik tangan Nisa dan memaksanya masuk ke dalam sebuah kelas yang sudah lama rusak dan tidak terpakai. Di ruangan itu, suasana gelap dan berdebu. Jendela-jendela pecah serta meja kursi yang berserakan. Nisa merasa ketakutan, ia berusaha melawan, namun Kesha dan Acha tetap menahannya. Coba sih kamu Makanya jangan tuh lihat tuh bisa. punya mata kan? Udah itu aja. Rina dan Sari merasa heran karena tidak bertemu dengan Nisa di kelas maupun di halaman sekolah. Padahal biasanya Nisa selalu datang tepat waktu. Perasaan khawatir pun mulai muncul. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Nisa. Dari lorong ke lorong sekolah, mereka memanggil-manggil namanya. Saat melewati bangunan tua yang sudah lama tidak dipakai, Rina tiba-tiba mendengar suara samar dari arah dalam kelas yang rusak. Bisa kemana ya? Kok nggak ada? Iya dari tadi kok nggak ada sih? Ayo kita cari. Yuk. Kuburan itu kejam, bikin orang lain menderita. Kamu juga, Cak. Kenapa kamu ikut-ikutan sih? Itu bukan diri kamu, Cak. Aku hilaf, aku minta maaf. Minta maaf ya, Nis. Orang kuat itu bukan yang menindas, tapi yang melindungi. Jangan menindas orang cuma karena kamu pengen kelihatan keren. Setelah ketahuan, Acha meminta maaf kepada Nisa karena sudah kilap melakukan perbuatan itu. Namun, Kesha bukannya merasa bersalah, ia justru malah mengajak teman-temannya datang ke pesta dan mengajak seks bebas. Ntar malam minggu kita party yuk. Di sana cewek cowok bebas ngapain aja, bisa seks bebas juga. Maksud bebas kata kamu tuh gimana maksudnya, Kay? Ya sebebas-bebasnya, pacaran tanpa aturan. Astagfirullah, oke, itu zina. Allah sangat jelas melarang. Seks bebas itu dosa besar. Selain dosa, menimbulkan penyakit, aib, dan juga merusak masa depan kalian. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, kunna fahisyatan sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina karena itu sungguh perbuatan yang keji dan membawamu ke jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Namun pada saat itu Bu Guru Aurel pun datang menghampiri mereka. Suasana yang tadinya ricuh langsung berubah menjadi hening. Semua menunduk, merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi. Bu Guru Aurel pun menatap mereka dengan tegas namun penuh rasa iba. Kalian lagi pada ngapain sih, dong? Bu, Kesha
ngajakin narkoba, hammer, bullying, dan juga seks bebas. Astagfirullah, kalian ini kenapa sih? Aku minta maaf Bu. Perbuatan kayak gitu itu dilarang agama. Iya Bu, mama salah. Salah Bu. Sekarang duduk, dengarkan ibu. Bu Guru Aurel pun menyuruh mereka untuk duduk dengan tenang. Ia kemudian menasehati tentang bahaya perbuatan tercela, mulai dari homer, narkoba, bullying, hingga seks bebas. Dengan penuh ketegasan, Bu Aurel menjelaskan bahwa semua itu hanya akan membawa kerugian besar, merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, serta menghilangkan kepercayaan orang tua dan guru. Anak-anak, dengarkan ibu baik-baik. Agama dan akal sehat sangat melarang kita melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kita seorang muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila antaluka," dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La dur wala adorar," tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Termasuk narkoba, hammer, tawuran, bullying, dan seks bebas itu hanya membawa kerusakan kepada kalian. Karena itu jauhilah perbuatan tercela itu. Jadilah generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Semua menunduk merenung karena merasa bersalah. Kesya dan Aca akhirnya meminta maaf kepada guru serta teman-temannya. Suasana pun berubah menjadi penuh kebahagiaan. Semua merasa aman dan tenang kembali. Jadi kalian ngerti gak apa yang ibu omongin tadi? Ngerti Bu. Terutama buat kamu Kesya, Aca, jangan pernah lagi kamu melakukan perbuatan seperti itu. Ibu tidak mau di sekolah ini ada lagi hal seperti itu terulang. Iya Bu. Kami minta maaf. Kami janji akan berubah Bu. Kita juga gak akan ngulangin hal seperti itu lagi Bu. Iya Bu. Sekarang kalian minta maaf pada teman-teman kalian. Renungilah kesalahan kalian. Miss, aku minta maaf ya, aku udah ngelakuin hal itu sama kamu. Iya, gak apa-apa kok. Iya. Nah, itu baru namanya sahabat sejati. Generasi muda itu yang tidak merusak diri sendiri, teman, dan keluarga. Jadi sekarang, ibu harap ke kalian semua jangan pernah ada lagi kasus seperti ini. Kalian paham? Paham Bu. Sekarang kalian pulang ke rumah kalian masing-masing dan jangan sampai orang tua kalian nyari kalian karena ini udah sore juga sama. Terima kasih Bu. Semua siswa akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang tenang dan penuh kebahagiaan. Permasalahan yang sempat menimbulkan kegelisahan kini telah selesai, meninggalkan suasana damai dan lega bagi semuanya. Tapi yang bisa menahan diri dari godaan. Amer, kamu minta